Halo, selamat siang menjelang sore, teman-teman. Halo semuanya. Iya, Selamat siang Kak Titi. ya Kak. Baik, kita kembali lagi ya. Selamat datang di Dispari, diskusi asik dan menarik nih untuk memenuhi tugas kelompok kita di Latsar CPNS ATR BPN tahun 2025 gelombang 4 dari sub 1 kelompok 4 angkatan 26. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas atau berdiskusi gitu ya terkait dengan nilai ASN berakhlak yaitu kolaboratif. Yang mana kita mengangkat suatu berita begitu ya terkait dengan kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT dalam mempercepat layanan pertanahan. Yang mana ini merupakan salah satu implementasi nilai ASN berakhlak yaitu kolaboratif. Nah, karena kita temanya diskusi nih, siapa yang ingin membuka diskusi pertama kali? Silahkan teman-teman. Adakah Kak Irfan, Kak Vika, atau mungkin Kak Putri nih? Kayaknya semangat banget nih Kak Putri. Semakin sore semakin semangat ya Kak. Ya. Ya Kak Titi, oh ya, untuk kolaborasi antara IPPAT atau disebut dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan Kantor Pertanahan ATR BPN ini menghasilkan berbagai output strategis yang bertujuan untuk memodernisasi layanan pertanahan di Indonesia. Terus untuk fokus utama kerjasama ini yaitu untuk percepatan transformasi digital kayak gitu Kak Titi. Baik, singkat, padat, dan cukup jelas ya. Terima kasih Kak Putri. Apakah ada teman-teman lagi yang lain gitu Kak Vika? Kak Irfan? Kayaknya Kak Irfan deh ini. Kak Irfan kayaknya pengen ngomong nih. Silakan Kak Irfan. Ayo guys, ditahan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya mengenai kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT merupakan wujud nyata penguatan nilai organisasi Kementerian ATR BPN sebagaimana yang diamanatkan dalam keputusan Menteri ATR BPN nomor 119 garing SK OT garing O2 garing angka Romawi 5 garing 2020 khususnya pada nilai melayani profesional dan terpercaya. Nilai yang melayani itu tercermin dari upaya bersama dalam menyederhanakan alur pelayanan dan tetap sesuai aturan, mempercepat proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pemohon. Dan yang kedua itu nilai profesional, tercermin dari ketelitian dalam penyusunan dan pemeriksaan akta, keakuratan data yuridis dan fisik, serta koordinasi yang efektif antara ATR BPN dan PPAT. Dan yang ketiga itu terpercaya. Tercermin dari keakuratan data dan dokumen pertanahan, kepastian hukum atas akta dan sertifikat dan yang diterbitkan, serta transparansi koordinasi antara ATR BPN dan PPAT. Dengan menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, kolaborasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang adil, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih, Kak. Baik, tadi cukup panjang ya Kak Irfan, tapi nggak apa-apa, sangat berisi seperti itu. Selanjutnya ada Kak Fadlan atau mungkin Kak Siska gitu, atau Kak Vika nih. Coba Vika dulu mau deh ngomong. yang pertama tuh. Nah, coba Kak Fadlan, monggo. Oke, baik Kak. Saya akan menanggapi perihal kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kolaborasi antara Kementerian ATR BPN dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan wujud nyata implementasi nilai ASN berakhlak kolaboratif yang selaras dengan visi Kementerian ATR BPN dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan berkeadilan. Melalui kementerian fungsional ini, ATR BPN dan IPPAT saling melengkapi peran dalam mempercepat proses pelayanan pertanahan, khususnya dalam pembuatan dan pemrosesan akta tanah sebagai dasar pendaftaran dan peralihan hak. Sinergi yang terbangun melalui koordinasi yang intens, pemanfaatan layanan pertanahan elektronik, serta penyamaan pemahaman terhadap regulasi memungkinkan proses administrasi menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Dengan demikian, kolaborasi ATR BPN dan IPPAT tidak hanya mempercepat layanan pertanahan, tetapi juga meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Sekian Kak dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Fadlan untuk tanggapannya begitu ya. Selanjutnya ada Kak Siska atau Kak Fika. Siapa yang mau duluan? Silakan untuk menanggapi. Kak, baik Kak, saya akan jelaskan dari kegiatan tersebut sudah 5 tahapan. Yang pertama, perencanaan dan penyelarasan kebijakan. Kedua, koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan. Ketiga, implementasi layanan pertanahan berbasis elektronik. Keempat, pengawasan dan penjaminan tata kelola. Kelima, memonitoring, evaluasi, dan penyempurnaan. Begitu Kak Titi. Baik, cukup singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih Kak Fika. Selanjutnya ada Kak Siska nih yang paling aktif. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak untuk keterkaitan ini ya. Nilai kolaboratif dengan isu yang kita angkat itu ada kode perilakunya ada 3. Yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi dari isu tadi kan Wamen ATR BPN menegaskan ya bahwa transformasi digital itu tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah saja, tapi dengan cara merangkul IPPAT sebagai mitra utama. Jadi kementerian memberikan ruang kontribusi bagi sekitar 24.000 lebih ya kalau nggak salah untuk menjadi ujung tombak validasi data pertanahan. Lalu dikaitkan dengan kode perilaku yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi keterbukaan ini tercermin dalam integrasi sistem antar aplikasi milik BPN seperti Sentuh Tanahku dengan alur kerja PPAT. Jadi kerjasama ini menghasilkan kepastian hukum yang lebih kuat dan meminimal risiko praktek mafia tanah. Lalu kode perilaku yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di sinergi ini memanfaatkan keahlian teknis dari BPN dan keahlian hukum praktis dari IPPAT untuk mempercepat target strategi nasional dengan menggerakkan sumber daya IPPAT tersebut menjadi verifikator pertama berkas pertanahan. Jadi mengurangi beban administratif ya di kantor pertanahan sehingga layanan prioritas itu dapat berjalan lebih cepat. Gitu Kak Titi. Baik, terima kasih Kak Siska ya untuk tanggapannya. Seperti itu terkait dengan di sini. Jadi mungkin bisa aku coba untuk tarik kesimpulan kan, terkait dengan kolaborasi antara kementerian kita dengan ikatan pejabat pembuat tata tanah merupakan kunci dalam mempercepat transformasi layanan di mana menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan juga kepastian hukum yang mana sesuai dengan amanat Astra Cita Presiden, yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, dan berintegritas, serta membangun pemerataan pembangunan untuk keadilan sosial. Nah, untuk penutup nih, seperti biasa ya, saya punya pantun nanti dibantu cakap-cakap nih. Baik, jalan-jalan ke Kembangan. Cakep. Cakep. Jangan lupa bareng si Dian. Cakep. 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 Maafkan semua kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Rizky Febian. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Yeay. Terima Selamat kasih sore Kak Titi. Selamat semuanya. sore. Terima kasih Kak Titi.